Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS saya dengan topik atau tema menjelaskan 3 pendekatan pengorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS. Oke teman-teman, di sini ada penjelasannya. Dalam kurikulum KTSP dijiwai oleh pendidikan yang memberikan kecakapan hidup life skill, yaitu yang memberikan keterampilan, kemahiran, dan keahlian dengan kompetensi tinggi pada peserta didik, sehingga selalu mampu bertahan dalam suasana yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif dalam kehidupannya. Sudjamiko 2003. Kecakapan ini sebenarnya telah diperoleh siswa sejak dini melalui pendidikan formal yang akan membuatnya menjadi masyarakat berpengetahuan yang belajar sepanjang hayat, long life learning, sehingga dalam rangka melaksanakan pembangunan di suatu negara, kegiatan pendidikan tidak bisa diabaikan, karena masa depan suatu bangsa amat banyak ditentukan oleh bagaimana negara itu melaksanakan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang baik dilakukan oleh guru yang berkualitas, bagaimana dinyatakan Depdikbud 1997. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap antara lain menguasai kurikulum, dan ini juga sesuai dengan gaya BHN 1949 yang menyatakan dalam bidang pendidikan perlu melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis secara profesional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat peserta didik yang mampu berdaya saing, sangat diperlukan pemahaman kurikulum KTSP ini dengan benar dan tepat. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan juga menyongsong tuntunan desentralisasi pendidikan, diperkenalkan pendekatan baru dalam rangka pengelolaan pendidikan berbasis sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah MBS. Hal ini ditandai dengan otonomi luas di tingkat sekolah dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Diharapkan dapat meningkatkan kreativitas para pengelola dan pelaksana pendidikan seiring dengan semangat pelaksanaan MBS. Maka sajian-sajian dalam kegiatan pembelajaran mengajar KBM perlu dilakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem yang dilandasi dengan pembelajaran kontekstual teaching dan learning atau CTL, dan terkait dengan pendidikan berorientasi kecakapan hidup life skill, terutama pada mata pelajaran IPS. Beberapa gagasan serta kebijakan pemerintah yang mendasari pengelolaan kebijakan belajar mengajar KBM di sekolah antara lain mengenai 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui, learning to know, belajar untuk melakukan, learning to do, belajar untuk menjadi diri sendiri atau mandiri, learning to be, belajar untuk kebersamaan, learning to live together, selaras dengan pesan mantan Mendiknas Al-Malik Fajar bahwa secara umum KBM di sekolah harus menyaksikan kejelasan dan menguatkan daya pikir siswa yang berpedoman pada tujuan, sehingga KBM akan menjadi lebih efektif. Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada suatu pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih baik jika berkelingkungan yang diciptakan alamnya. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui apa yang dipelajari. Diknas 2004. Dalam pelajaran ilmu pengetahuan IPS, seringkali guru melakukan pengajaran yang modelnya satu arah. Guru cenderung lebih memberikan informasi atau cerita tentang pengetahuan IPS. Pengajaran dengan model seperti itu menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk belajar IPS. Belajar penerimaan kurang bermakna bagi siswa. Banyak siswa yang menganggap IPS sebagai pelajaran yang hafalan. Mereka harus mengingat-ingat informasi atau penjelasan guru yang menceritakan kembali pada waktu ulasan atau ujian. Siswa yang pelajari IPS melalui pengalaman langsung akan lebih dapat menghayati pelajaran IPS, umpamanya melakukan pengamatan tentang keragaman budaya bangsa Indonesia, berbineka tunggal ika. Siswa menemukan fakta bahwa budaya bangsa Indonesia beraneka ragam jenisnya, baik budaya kesenian, lagu-lagu, rumah adat, istiadat, dan sebagainya. Bila fakta mengenai hal-hal tersebut dibiarkan begitu saja terlepas-lepas, maka pengetahuan siswa tentang budaya bangsa yang pluralisme kurang bermakna. Bila kurang bermakna, maka budaya bangsa tetap eksis dan dapat bertahan di tengah
globalisasi teknologi dan informasi. Dengan demikian secara umum membekalinya tentang bagaimana cara mempertahankan kelestarian budaya bangsa yang pluralisme. Untuk maksud itu dan menghindari kesan hafalan dan pelajaran IPS, bisa kita bahas memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk memahami IPS dengan bentuk cara-cara belajar mengajar yang berorientasi kepada hakikat, ciri-ciri, dan nilai IPS itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai guru IPS itu harus benar-benar memahami tentang hakikat, ciri-ciri, dan nilai-nilai IPS. Kenyataan telah membuktikan pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi terbukti berhasil dan kompetensi mengingat dalam jangka pendek, tetapi gagal dan membekali siswa untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang, dan inilah sama ini terjadi di kelas-kelas sekolah kita. Oleh karena itu, penulis mengangkat pendekatan kontekstual CTL dalam pembelajaran IPS dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Dalam makalah ini, hal ini didasari bahwa dalam mata pelajaran IPS, penguasaan konsep oleh siswa banyak bergantung pada keaktifan siswa seperti bertanya, mengamati, demonstrasi, menemukan, menghubungkan, dan lain sebagainya, yang termasuk dalam 7 komponen utama CTL. Di samping itu, pelibatan siswa secara nyata akan lebih membekas dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perkuat oleh hasil penelitian John Dewey 1916 yang menyimpulkan siswa belajar dengan baik bila apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan-kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Oke teman-teman, dan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari seorang guru selaku manajer atau fasilitator mediator di kelas, bahwa siswa akan lebih mudah memahami suatu prinsip dan konsep IPS jika dalam belajar siswa dapat menggunakan sebanyak mungkin indera untuk berinteraksi dengan isi pembelajaran sebagaimana digambarkan dalam bagian di bawah ini. Yang pertama, dari pengalaman belajar diketahui bahwa siswa akan mencapai hasil belajar 10% dan apa yang dibaca 20%, dari apa yang didengar 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Oke teman-teman, sekian video penjelasan yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.